Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan, murai, batu lomba, dan penangkaran dunia burung. Kali ini temanya tentang pemberian EF pada burung murai batu ya. Tentu beda dengan solusi-solusi yang lain ya, tapi dalam tanda kutip. Sebelum masuk pokok pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Untuk merawat burung murai batu lomba, teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat, eee, teori-teori dari para senior yang lain itu sudah bagus ya, tapi kalau kita terapkan pada murai yang bagus atau murai yang setara dengan yang mereka paparkan. Karena pada dasarnya setiap murai batu itu berbeda ya. Ada murai batu yang tipikal vektor tinggi, ada yang memang vektornya itu lemah. Kalau teman-teman merasa murai batunya vektornya kurang lemah, dalam pengondisian burung murai batu saat mabung ya jangan disamakan dengan pengondisian burung murai batu tipikal vektor tinggi. Teman-teman juga perlu pahami, murai batu teman-teman ini tipikal giras atau Cina. Yang ingin kita bahas kali ini adalah vektor yang tidak terlalu tinggi, yang biasa aja, terus burungnya cenderung lumayan Cina. Jadi burung yang cenderung lumayan jinak itu kalau kita bermainan sangkar itu sebenarnya tidak akan mengganggu dari proses mutasi burung itu sendiri, teman-teman. Contohnya, kalau kita hanya sekedar mengganti pakan, ganti minum, kita turunkan, kita naikkan itu tidak masalah. Ya bahkan sehari juga boleh 2 hari 3 kali. Yang jadi masalah itu ketika burungnya giras, burungnya takut dengan majikannya. Nah, kalau burungnya takut dengan majikan, teori yang beredar pada umumnya silahkan dipakai. Contohnya ada pemangkasan EF. Tapi kalau burungnya yang cenderung jinak, itu ya jangan disamakan. Sudah cenderung jinak, lalu burungnya juga nggak terlalu vektor. Kalau teman-teman paksakan dengan metode yang lain, maka yang ada burungnya nanti setelah mabung lowo. Setelah mabung, burungnya malah nggak mau ngeplong, hanya ngeriwi, kadang diem malahan. Jadi konsepnya itu berbeda-beda. Di setiap burung tuh makanya kita harus paham betul tentang 5 main pack teman-teman. Ada mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, dan karakter. Nah kalau kita mengenal karakter burung murai batu kita, tentu kita perawatannya juga tidak akan salah. Sebaik apapun rawatan orang lain juga tidak akan kita ikuti untuk diaplikasikan ke burung murai batu kita. Karena kita tahu burungnya berbeda, tipikal vektornya juga berbeda. Kalau teori yang beredar yang saya lihat itu tipikal vektornya bagus ya teman-teman, tipikal vektor tinggi. Terus itu memang burung-burung terahan yang bagus. Tapi kalau teman-teman yang masih mohon maaf nih ya seperti saya gitu. Kalau untuk merawat murai batu yang biasa ya jangan menggunakan teori yang untuk murai batu tipikal vektor tinggi. Sebenarnya fungsinya apa sih ketika kita menurunkan atau memangkas EF saat murai batu mabung itu kita juga harus tahu kenapa kita pangkas EF-nya ya. Kalau teman-teman mau untuk burung yang, vektornya nggak terlalu tinggi, teman-teman malah kalau saya sarankan malah cukup dinaikkan ya untuk EF-nya ya. Kita naikkan saja EF-nya. Nanti harapan kita itu setelah, burung murai batu kita selesai dokor, selesai mabung itu burung langsung bunyi, langsung gacor. Nah, itu harapan kita. Terkadang kita beda perawatan ya, teman-teman ya, karena kepercayaan juga berbeda. Tapi yang paling penting kita harus melihat kondisi dari burung murai batu kita. Kalau kita yakin burung kita adalah vektornya tinggi, bagus. Kalau kita kasih EF dia waktu mabung masih bunyi gemprong-gemprong, nah ini burung murai batu seperti inilah yang perlu adanya pemangkasan. Akan tetapi ketika burung murai batu kita meskipun kita naikkan bahkan kita full EF sekalipun burungnya hanya bunyi gacor biasa saja tidak gemprong-gemprong dengan emosi, ya menurut saya itu tidak akan jadi masalah, ya, lantas malah bagusnya apa, efeknya malah nanti.
ya, nanti efeknya itu, eee, setelah setelah mabung burungnya malah, malah on fire, malah bisa langsung kita lombakan, kita prestasi, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sharing sesuai pengalaman saja teman-teman ya. Untuk pemangkasan EF di burung murai batu yang memang tidak seharusnya itu malah akan nambah masalah. Masalah apa? Kalau untuk, mabung itu teman-teman jangan takut burungnya gagal mabung. Burung gagal mabung itu burung yang ada sebab teman-teman sebelumnya ya, sebelumnya tuh ada sebab. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk burung murai batu yang, mentalnya biasa saja, saya sarankan malah kita tambahkan nanti setelah, pengondisian, pas ada penjemuran, nah disitulah mungkin kita mulai otak-atik sedikit demi sedikit kita turunkan. Tapi kalau untuk murai batu, kalau teman-teman mau langsung habis mabung langsung kerja maksimal, ya sarankan ya tadi, burung murai batunya ya jangan diturunkan. Nah, ini untuk tipikal burung murai batu biasa, bukan tipikal burung yang faktornya tinggi. Tapi kalau burung yang memang faktornya tinggi ya seperti yang saya ulang tadi, untuk pemangkasan memang sangat sangat sekali dianjurkan. Karena nanti ditakutkan seperti teman-teman yang bilang tadi, gagal mabung karena terlalu, gembrong-gembrong. Nah ini, sebenarnya burung gagal mabung itu kondisi fisik teman-teman ya, kondisi fisik dan kondisi mental. Mental apa? Mental itu sebelum burung waktu masih muda kalau dia digeber terus-terusan, ini bisa ya mengakibatkan burung susah mabung atau gagal mabung. Tapi kalau teman-teman merasa burungnya rawatannya oke, biasa saja, nggak menggunakan vitamin-vitamin tambahan keluaran pabrik, saya rasa teman-teman nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Jadi untuk biasa saja, untuk perawatan murai batu itu nggak perlu hal-hal yang harus ini, harus itu, enggak ya, nggak serumit itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru memelihara burung murai batu, ketika burung murai batunya mabung, ya udah rawat seperti biasa saja ya. Hanya perlu pengondisian ulang saja untuk burung murai batunya, yakni mungkin, lebih didiamkan. Jadi yang tadinya kita keluarkan, burungnya cukup di dalam. Tapi kalau untuk pemberian pakan tetap ya, kalau saya pemberian pakan tetap, terus, paling ada penambahan kerodong is oke lah. Kalau saya kerodong itu bukan fungsinya untuk burung murai batu itu agar tenang itu enggak ya. Malah kalau kerodong itu fungsi saya adalah agar bulunya itu tidak jatuh kemana mana. Ya silakan saja ya teman-teman kalau mau beda beda perawatan ya beda ya, beda burung beda perawatan, intinya itu. Saya sepengalaman saya sih gitu. Burung murai batu yang saya rawat, ya rawatnya yang penting pertama ngerawat burung adalah burungnya sehat ya, nutrisinya terpenuhi, itu fokus saya itu aja, yang penting burungnya sehat dulu. Nggak usah mikirin setting-settingan, settingan tuh nanti, yang penting burung sehat dulu, nutrisi tercukupin, udah ya, udah nggak usah aneh-aneh lah. Jadi merawat burung murai batu itu sebenarnya nggak ribet ya teman-teman, asalkan burung meripat itu teman-teman belum rusak. Tapi kalau burung yang udah rusak, nah ini ya, burung yang rusak, burung yang susah prestasi malah ribetnya ampun ya. Tapi kalau burung yang prestasian malah standar aja, nggak ada rawatan yang, lebih-lebih ya. Kalau ada rawatan ya standar, waktunya mandi, mandi, ya jemur secukupnya, kalau punya umbaran diumbar, kalau nggak punya umbaran ya jemur, kasih kerodong sesekali. Gitu ya teman-teman. Makasih sudah hadir di perawatan murai batu saat mabung. Salam lestari, salam prestasi. Bye-bye.